Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Teman-teman, apa kabar? Pada hari ke-16 Mishkat Ramadan membersamai kita semua. 16 Ramadan dan malamnya adalah malam 17 Ramadan. Kita sering memperingati sebuah peristiwa yang istimewa, yaitu malam turunnya Al-Quranul Karim, yang biasa kita istilahkan dengan Nuzulul Quran. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk refleksi Nuzulul Quran di tengah dunia yang bising. Ketika langit menjawab kegelisahan manusia. Teman-teman dirahmati Allah, bayangkan malam ini. Anda hidup di tengah suasana yang penuh dengan kesibukan. Laptop masih terbuka, notifikasi belum berhenti, dan semua terlihat baik-baik saja. Tapi sering muncul pertanyaan, kenapa aku tetap merasa kosong? Hidup modern menuntut kita cepat dan kompetitif. Kita punya anxiety, ya, sifat atau rasa keterasingan. Kita sering mengalami overthinking, berpikir melebihi batas. Dan kita juga menghadapi quarter life crisis. Kita hidup di era paling terhubung, tapi juga mudah merasakan kesendirian. Kalau teknologi kita semakin maju, kenapa jiwa kita justru semakin gelisah? Pertanyaan yang harus kita jawab. Informasi melimpah ruah, tapi arah hidup sering kabur. Kita tahu banyak hal, tapi tidak selalu tahu kemana harus melangkah. Kita lelah mengejar ekspektasi orang lain, tapi takut untuk berhenti. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi SAW menjadi risalah pamungkas terakhir yang menutup seluruh risalah para Nabi dan Rasul, tidak turun di dunia yang ideal dan baik-baik saja. Saat Al-Quran pertama kali turun, masyarakat sedang dipenuhi ketidakadilan, kekacauan moral di mana-mana. Anak perempuan dibunuh. Hamba sahaya budak mengalami penyiksaan dan tidak ada hak asasi. Perempuan bisa diwariskan dari orang tua kepada anak dan seterusnya. Tidak ada kehormatan. Perzinahan di mana-mana, prostitusi merebak. Itu ketika terjadi, itu semua terjadi pada saat Al-Quran turun. Dan manusia mengalami kebimbangan dan kebingungan arah hidupnya. Maka kalau kita simpulkan, Al-Quran ini justru turun di tengah-tengah krisis manusia. Allah menurunkan Al-Quran bukan ketika manusia ini tenang, nyaman, sejahtera, makmur, lahir dan batin. Tetapi ketika mereka justru paling membutuhkan pegangan. Dan krisis modern kita hari ini mungkin berbeda bentuk dengan masa jahiliyah ketika Al-Quran diturunkan. Tetapi kegelisahannya tetap sama, teman-teman. Mari kita melihat bagaimana langit menjawab 3 kegelisahan terbesar kita hari ini. 1. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah ayat 185 mengingatkan kepada kita, ya, bukan hanya kita terjemahkan artinya secara harfiah, tapi kita lihat bagaimana, ya, di zaman perjuangan di era modern ini, dunia modern ini memberi banyak pilihan karir dan koneksi, tetapi sedikit arah, dan kita sering bingung dengan identitas kita.
Sementara Al-Quran memberikan jawaban. Apa Quranic answer-nya? Petunjuk berarti arah atau direction, bukan sekedar informasi. Itulah hudan linnas. Al-Quran menjawab untuk apa hidup ini, bukan hanya menjawab apa yang harus dilakukan dalam hidup ini. Yang kedua, Al-Quran diturunkan oleh Allah bukan untuk menyulitkan hidup manusia. Allah Ta'ala berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini agar engkau sengsara dan sulit dalam hidup. Ya, melainkan Al-Quran ini kami turunkan sebagai tazkirah, sebagai pengingat untuk orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apa medan perjuangannya di era modern ini? Kita ini sudah lelah oleh tuntutan dunia. Lelah dengan target-target kerja kita. Lelah dengan ekspektasi sosial. Dan seringkali agama justru dianggap sebagai aturan yang menambah tekanan-tekanan hidup. Teman-teman dirahmati Allah. Apa jawaban Al-Quran? Allah justru menegaskan Al-Quran ini datang sebagai rahmat. Ia hadir untuk meringankan hal-hal yang berat. Wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Selain ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Al-Quran hadir ya pada saat dan agama ini dihadirkan oleh Allah untuk meringankan hati yang berat. Bukan malah menambah beban di pundak yang sudah kelelahan. Insight yang ketiga, mari kita perhatikan ayat Al-Quran. Bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah di malam nuzulul Quran ini. Sebagai apa? Syifa lima fis sudur. Penyembuh hati yang luka. Demikian surat Yunus ayat 57. Di dunia modern sekarang, kita mencoba fixing hidup kita dengan validasi luar, tetapi hati kita tetap rapuh. Dan Al-Quran memberikan jawaban bahwa fungsi Al-Quran itu adalah penyembuh. Penyembuhan bukan berarti masalahnya langsung hilang, teman-teman. Tetapi hati kita ini dibuat mampu dan kuat untuk menghadapinya. Kalau dunia modern menuntut kita untuk kejar validasi, Al-Quran menuntut kita, ayo bangun makna yang benar. Ketika dunia modern mengajarkan kita agar takut tertinggal dari tren atau FOMO, fear of missing out. Sementara Al-Quran mengajar kita untuk fokus pada jalan kita sendiri. Dunia modern melahirkan apa? Sering membuat kita overthinking terhadap masa depan. Sementara Al-Quran mengajarkan kita agar terus bertawakal dan usaha ini yang akan menentukan masa depan kita. Dunia modern sering menyatakan kepada kita bahwa identitas itu lahir dari pencapaian materi. Sementara Al-Quran memberikan perspektif yang justru unik dan istimewa, bahwa identitas kita yang paling tinggi dan utama adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran tidak menghapus realitas hidup. Quran tidak lari dari tuntutan-tuntutan dunia modern itu, tetapi Quran menenangkan dan menerangkan cara kita bagaimana menjalaninya dengan baik dan tenang. Maka itu kontekstualisasinya untuk jiwa muslim urban di saat ini adalah bagaimana? Ketika kita mengalami kegagalan, mari gunakan Al-Quran untuk perspektif, bukan untuk penghakiman. Pada saat kita mengalami overthinking, bacalah satu ayat dengan pemahaman yang mendalam, bukan sekedar mengejar target halaman untuk dibaca atau ditilawah. Ketika kita mengalami kebingungan, saat bingung, maka jadikanlah nilai Al-Quran sebagai kompas untuk keputusan karir,
dan relasi dalam hidup kita. Membaca Al-Quran untuk memahami, bukan sekedar selesai begitu saja. Ketika hidup kita terasa berat, kemana kita pertama kali akan mencari jawaban? Apakah Quran hanya dibaca saat kita sempat saja? Atau benar-benar dijadikan tempat pulang saat kita gelisah? Teman-teman dirahmati Allah, pesan besar dari peristiwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ini adalah bahwa peristiwa ini bukan sekedar sejarah yang normatif. Ini adalah pengingat bahwa ketika manusia mengalami kegelisahan, langit tidak akan diam dan Allah menurunkan jawaban yang pasti. Malam nuzulul Quran ini, pertanyaannya bukan apakah Quran masih relevan untuk zaman kita saat ini, tetapi apakah kita sudah cukup dekat untuk mendengarkan, menghayati, dan mengikuti arahan-arahan, direction, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Quran tidak turun ketika manusia sudah tenang. Quran justru turun ketika manusia paling gelisah agar hati punya tempat untuk pulang. Terkadang yang kita butuhkan bukan hidup baru, tetapi cara melihat hidup dengan cahaya yang baru. Selamat memperingati malam nuzulul Quran. Mari kita menghayati makna nuzulul Quran dengan makna yang lebih dalam, lebih impresif, dan lebih menenangkan buat hati-hati yang gelisah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.